juga kebetulan hari ini bapak-bapaknya nggak ada yang hadir ya. Nah, saya akan memulai pertemuan kita, di mana pada sesi ini kita akan membahas tentang pentingnya kesehatan atau pelayanan gizi untuk ibu hamil, yaitu yang masuk dalam modul ketiga tentang kesehatan dan gizi. Nah, tapi sebelumnya kita akan buka pertemuan ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, pada pertemuan ini kita akan mendalami tentang ibu yang hamil. Ibu yang hamil berarti kita juga membahas tentang bayi dan juga janin. Nah, kira-kira yang ibu hamil agak ke depan ya, biar nanti lebih dapat ilmunya. Nah, bagi ibu yang berencana menambah anak atau yang ingin memberikan contoh atau mengajari anak-anaknya atau cucunya atau siapalah gitu. Jadi kita harus fokus ya pada sesi kita ini sangat penting, yaitu pentingnya layanan kesehatan ibu hamil. Nah, Ibu Desma Rosa. Kebetulan Ibu Desma Rosa lagi hamil besar ya. Jadi Ibu Desma Rosa sehat Bu? Ya sehat ya. Nah jadi saya sebelum jauh masuk ke dalam pembahasan kita, Ibu Desma, apakah Ibu sudah melakukan seperti ibu hamil pada umumnya yang seperti disarankan oleh bidan? Baik ya Bu ya. Nah jadi oke. Jadi kalau kita membahas tentang ibu hamil, nah pasti di sini ibu-ibu sudah pernah hamil kan, apalagi yang anaknya sudah besar atau yang baru saja melahirkan, atau seperti Ibu Desma Rosa tadi, dia ibunya sedang hamil besar. Nah, yang ibu ingat apabila kita sedang hamil, apa sih yang perlu kita lakukan mulai dari awal kehamilan? Ayo, yang hal sederhana dulu, berapa kali periksa selama kehamilan sampai melahirkan? Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama, berapa kali? 4. Yang pertama, usia kehamilan sebelum 3 bulan. Kalau bisa, usia sebulan, 2 bulan, karena di situ sebelum masuk trimester pertama masih rentan keguguran. Ya, jadi kita harus periksa di layanan kesehatan, bisa di bidan atau di puskesmas, di pustu, di mana saja yang menyediakan layanan untuk poli bidan. Nah, kita akan melihat bahwa di sana disarankan minimal 4 kali selama kehamilan. Yang pertama tadi sebelum 3 bulan, yang kedua pada usia 4 sampai 6 bulan, itu wajib ya. Nah, terus yang ketiga pada usia pada usia 6, ini ada ini. Pada usia 7 sampai 9 bulan. Pada usia 7 sampai 9 bulan itu kita memeriksa 2 kali. Bisa juga pada usia 7 bulan, pada usia 8 bulan, dan pada saat mau melahirkan. Di sana kita akan melihat perkembangan bayi yang ada di janin kita. Jadi, untuk gunanya apa? Untuk apa kita memeriksa kehamilan kita selama wajib 4 kali? Ayo, yang sudah pernah melahirkan anak. Iya, supaya kita tahu berat badan anak betul. Terus yang kedua, supaya kita bisa mengetahui kapan waktu bersalin. Ya, sederhana saja. Terus supaya kita bisa menjaga diri. Contohnya, ibu memiliki satu penyakit tertentu, nanti disarankan oleh dokter begini ya Bu ya. Jadi sangat penting
supaya apa? Supaya nanti anak lahir dengan keadaan sehat. Ibu mau kan nanti anaknya lahir cita-citanya jadi dokter atau jadi tentara atau polisi dan jadi anak yang berguna. Apabila dia terganggu kesehatannya, bagaimana dia mencapai cita-citanya? Jadi saya rasa ibu-ibu sudah mengerti ya, kalau untuk pelayanan kesehatan itu, apalagi kita yang sudah mempunyai JKN KIS, itu gratis ya. Terus, nah di sini 10 layanan pemeriksaan kehamilan, yaitu pengukuran tinggi dan berat badan, tentunya untuk ibu hamil ya. Tekanan darah, nah ini penting, tekanan darahnya rendah apa tinggi, itu mempengaruhi pada saat nanti melahirkan. Terus lingkar lengan atas dan tinggi rahim. Terus di sini juga kita akan diperiksa atau dilayani tentang penentuan letak janin. Ada yang sungsang atau yang bagaimana. Di situ juga bisa kita imunisasi tetanus toksoid dan pemberian tablet tambahan darah atau TTD, tes laboratorium, penjelasan bidan, pengobatan bila diperlukan. Nah, penting kan? Apabila ibu mengabaikan pemeriksaan yang keempat itu tadi selama 9 bulan, ibu tidak akan mengetahui. Karena apa? Ada pelayan kesehatan seperti bidan, dokter, dan lain-lainnya. Nah, di antara 10 pelayanan ini, tentunya ibu sudah pernah ya menjalaninya, apalagi yang sudah melahirkan. Oke? Terus, kita lanjut. Apa sih dampaknya apabila ibu-ibu hamil itu kekurangan gizi? Nah, ini penting juga, Bu. Kekurangan gizi. Nah, Bu, saya sudah makan 3 kali sehari, saya sudah minum yang banyak, saya sudah begini, begitu, begini. Nah, ibu tahu nggak asupan gizinya terhadap ibu? Asupan gizi itu ada macam-macam ya, Bu ya. Ada asupan, mana tadi sini ya? Nah, ini untuk ibu hamil. Ada asupan gizinya, yaitu isi piringku. Ayo sama-sama dulu, Bu. Isi piringku. Iya, apa sih isinya? Ayo, ada lauk pauk, yaitu sebagai sumber protein ya. Buah-buahan. Ayo, siapa yang suka makan buah-buahan? Vitamin. Itu buah-buahan itu sumber vitamin. Terus mineral itu sumbernya dari sayuran. Terus makanan pokok, yaitu karbohidrat yang banyak mengandung kalori supaya ibunya kuat. Contohnya sumber karbohidrat, ayo dari mana? Iya, dari nasi, jagung, banyak lagi ya. Nah, terus itu harus kita lengkapi supaya mencegah anak nanti kena gizi buruk. Jangan sampai jauh-jauh lah anak kita kena gizi buruk. Bagaimana kita membangun bangsa ini kalau kita tidak bisa membangun keluarga kita? Semangat ya, kita harus semangat. Lagi ibu hamil, harus berjuang untuk anaknya sampai nanti sukses ya. Apa sih dampaknya apabila gizinya tidak terpenuhi? Ayo, siapa yang pernah dengar stunting? Iya, anak akan tumbuh lebih pendek dari yang lainnya. Mau nggak ibu-ibu anaknya nanti pendek dari kawan-kawannya, dibully, diapain, anaknya nanti diminder, jadi tidak mau sekolah, banyak dampaknya ya. Jadi harus benar-benar kita memperhatikan gizi kita. Anak nanti jadi wasting atau kurus. Jangan sampai jauh-jauh. Terus anak nanti jadi kurang gizi ya, nampak gitu matanya bagaimana, beda lah gitu dari yang lain. Daya tangkapnya kurang, karena apa? Ibunya tidak menjaga asupan gizi pada saat kehamilan. Nah, itu saja ya yang penting kita
terapkan apabila kita hamil. Banyak sebenarnya, tapi untuk pada sisi ini kita memfokuskan untuk itu aja. Pasti nanti anaknya lahir sehat. Yang paling penting ibu itu harus bahagia, jangan stres, nanti naik darah tingginya, tensi ya. Apa tadi, ayo kita ulang dulu, kita ulang yuk. Yang kuat ya. Ibu hamil, ayo wajib periksa 4 kali selama kehamilan. Yang pertama sebelum 3 bulan, berarti usia sebulan, 2 bulan, pokoknya dia itu sebelum 3 bulan. Yang kedua, pemeriksaan pada saat janin 4 sampai 6 bulan. Nah, kita bisa periksa di situ. Kita melihat kayak enggak tuh jantungnya normal enggak, bagaimana gitu ya. Terus yang ketiga ini pada usia 7 sampai 9 bulan kita akan wajib melakukan pemeriksaan 2 kali. Karena apa? Di situ adalah penentuan kapan kita akan melahirkan anak kita. Nah, terus kedua lagi yang penting tadi apa? Kita harus memperhatikan asupan gizi janin yang di perut kita, karena janin itu adalah apa? Itu adalah buah hati kita, harus kita jaga. Jangan kita sia-siakan dia. Kalau kita jaga dari kehamilan, awal kehamilan, maka sampai lahir dia akan sehat-sehat saja. Pernah ada dengar Bu, 1000 hari pertama anak itu dimulai dari sejak dalam kandungan 9 bulan sampai usia 2 tahun. Itulah periode emasnya, disitulah kita godok gizinya, kita awasi, pokoknya kita berikan yang terbaik untuk anak kita ya. Nah, jadi harus diperhatikan, jangan kita asik-asik ingin nambah anak tapi kita tidak mempertanggungjawabkan dia dari dalam kandungan. Kita harus memastikan bahwa dia dari dalam kandungan itu sehat, begitupun nanti lahir. Supaya apa? Supaya kita dapat melihat anak kita menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, terus anak yang berguna dong. Kalau tidak sehat bagaimana dia berguna nanti? Nanti menyusahkan ibu-ibu juga ya. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.